Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, murid daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki Al-Hadithu Ats-Tsani, hadis yang kedua. Bagi antum yang pegang kitab,
Kita sekarang berada di halaman 12. Kata qala al-musannif rahimahullah, kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, al-hadithu al-thani, hadis yang kedua, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadis siyab, yang berbaju putih, sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya, fresh, bajunya bersih putih, rambutnya hitam, fresh bersih, la yura, tidak dilihat, alaihi, atas lelaki itu, atharus safar, jejak-jejak perjalanan. Artinya orang ini tiba-tiba muncul di tengah-tengah halayak, di tengah-tengah kerumunan para sahabat bersama Rasul. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul, tidak ada bekas perjalanan. Kalau orang nampak bekas perjalanan itu biasanya apa? Bajunya kumel, lusuh, bau keringat, rambutnya acak-acakan. Ini fresh, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami, kata Umar bin Khattab. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya seorang pun dari kami. Tidak ada yang mengenalnya, kata Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian lelaki ini duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, dan lelaki ini menyandarkan, menempelkan dua lututnya, ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan lelaki ini meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Dia duduk meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, dan lututnya dihadapkan kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqal, tiba-tiba lelaki ini berkata, ya Muhammad, ya Muhammadu, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku tentang Islam. Apa itu al-Islam? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata beliau, al-Islamu, adapun Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
wa tuqimas salah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan ibadah haji kepada Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau memiliki kemampuan perjalanan ke Baitullah tersebut. Itulah al-Islam yang diterangkan oleh Rasul kepada lelaki ini yang bertanya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Setelah Rasul selesai mengabarkan al-Islam, qala, lelaki ini berkata, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Maka apa respon Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Qala, dia berkata, fa'ajibna lahu, ajib ini orang, ajib ini orang, kata Umar. Yas'aluhu, dia bertanya, tetapi wa yusaddiquhu, kemudian dia mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Ajib ini orang. Kemudian Umar melanjutkan riwayatnya. Kata beliau, Umar bin Khattab, lelaki ini kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang apa itu al-iman. Qala, maka Nabi menjawab dengan bersabda, an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada para utusan Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada adanya hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, terhadap takdir, khairihi, yang baiknya takdir, wa syarrihi, dan yang buruknya takdir. Kata Umar, kembali lelaki ini setelah mendengarkan penjelasan dari Rasul apa itu al-iman, kembali lelaki ini berkata, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lelaki ini melanjutkan perkataannya dengan berkata, qala, dia berkata, fa akhbirni, maka wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, anil ihsan, tentang apa itu al-ihsan. Maka qala, Nabi menjawab bahwa ihsan itu, kata Nabi, an ta'budallah, tatkala engkau menyembah Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah sungguh engkau sedang melihat Allah. Dikala engkau menyembah kepada Allah, dikala engkau sedang beribadah kepada Allah, sungguh seolah engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikapun tidak engkau dalam keadaan merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka engkau meyakini sesungguhnya dia sedang melihat engkau. Itulah al-ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini melanjutkan dengan berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya, yaitu saya Nabi Muhammad, yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Sama-sama tidak tahu.
Maka kemudian lelaki ini melanjutkan perkataannya. Kalau gitu kata dia, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka kemudian Nabi bersabda, tandanya adalah, kata beliau, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak wanita, ketika seorang budak wanita telah melahirkan majikannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyah, dan ketika engkau menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dari kalangan para penggembala kambing, mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dengan meninggikan bangunan. Artinya banyak OKB, orang kaya baru, dan mereka berlomba-lomba dengan meninggikan bangunan-bangunan rumah-rumah mereka. Kemudian kata Umar bin Khattab, thumman talaqa, setelah mendapatkan penjelasan ini semua, lelaki itu intalaqa, bergegas pergi. Falabithtu maliyan, kemudian aku berdiam sejenak. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda li, kepadaku. Kata Nabi bersabda kepada sahabatnya yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasul, ya Umaru, wahai Umar, atadri, adakah engkau mengetahui, man, siapakah as-sa'il yang bertanya tadi? Wahai Umar, tahu tidak kamu siapa tadi yang bertanya-tanya tentang apa itu Islam, tentang apa itu iman, tentang apa itu al-ihsan, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat? Qultu, kata Umar, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang siapa itu lelaki. Qala, maka Nabi bersabda, kata Nabi, fa innahu Jibril, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, datang ke tengah-tengah kalian dalam bentuk manusia. Dia Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajari kalian dinakum, tentang agama kalian. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, huwa hadithun azimun jiddan. Kata pensyarah kitab ini, hadis yang mulia ini adalah hadisun yang agung, amat sangat agung. Kenapa? Karena yashtamilu ala syarhid dini kulli, karena dia mengandung penjelasan agama secara keseluruhannya. Maka para ulama mengatakan rukun agama itu terrangkum di dalam hadis ini. Agama itu dikatakan agama adalah dirangkum dalam hadis ini. Agama itu adalah agama ketika dia mengandung rukun Islam, ketika dia mengandung rukun iman, ketika dia mengandung apa itu al-ihsan. Maka agama itu adalah agama, pilarnya, rukunnya ada 3, yaitu al-islamu wal imanu wal ihsanu. Lihat bahwa hadis ini yashtamilu ala syarhid din, mengandung penjelasan agama kulli secara keseluruhannya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, oleh karena inilah maka Nabi bersabda
di akhir atau di penghujung hadis ini kata beliau, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk menjelaskan tentang agama kalian. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ba'da an syaraha darajatal Islam wa darajatal iman wa darajatal ihsan, faja'ala dzalika kullahu dinan. Setelah Rasul menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, maka Rasul menjadikan ketiga perkara ini, yaitu al-iman, al-islam, al-iman, dan al-ihsan, beliau jadikan itu semua sebagai apa? Dinan, sebagai patokan agama. Maka wa man ta'ammala, barang siapa yang merenungi ma dalla alaihi hadzal haditsul azim, apa yang ditunjukkan oleh hadis yang agung ini, maka barang siapa yang merenungi hadis ini, alima, dia akan menjadi tahu, alima, dia telah menjadi tahu, anna jami'al ulumi, bahwa seluruh ilmu-ilmu Islam, wal ma'arif, dan seluruh pengetahuan-pengetahuan Islam itu tarji'u ila hadzal hadis, rujukannya adalah kembali kepada hadis ini, wa tadkhulu tahtahu, dan seluruh ilmu-ilmu Islam, seluruh pengetahuan tentang Islam itu semuanya masuk ke dalam hadis ini. Wa anna jami'al ulama'i min firaqi hadhil ummah, dan bahwa seluruh ulama-ulama dari firqah-firqah umat ini, la takhruju ulumuhum, tidaklah keluar ilmu-ilmu mereka, allati yatakallamuna fiha, yang mereka berbicara tentang ilmu-ilmu Islam, tidak akan keluar an hadzal hadis, dari hadis ini, wa ma dalla alaihi, dan apa yang telah ditunjukkan oleh hadis ini, mujmalan, baik secara global, wa mufassalan, maupun secara rinci. Apapun tema agama yang diulas oleh para ulama, dari kalangan kelompok manapun, apapun yang diulas tentang ilmu agama, tidak akan pernah bisa keluar dari tiga tema utama ini, yaitu apa itu al-Islam, al-iman, dan al-ihsan, baik secara global maupun secara terperinci. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bahwa kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, fa ammal islamu, maka adapun Islam, faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah menafsiri apa itu al-Islam, ditafsiri oleh Nabi bi a'malil jawarihil zahirati, berupa amalan-amalan anggota badan yang zahir, minal qauli, baik berupa ucapan, wal amali, dan baik berupa perbuatan, wa awwalu dzalika, dan awal amalan-amalan yang menafsirkan al-Islam itu berupa apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa, dan ini syahadat, ini ucapan, adalah amalul lisan, adalah perbuatan lisan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya melanjutkan
tentang poin-poin yang selanjutnya dari poin-poin apa itu al-Islam, yaitu berupa iqamus shalah, ita'uz zakah dan seterusnya. Saya ingin mengajak antum mendengarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab tauhidnya. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim sebagai hadis yang sahih, bahwa kata Rasul Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata, kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu, ajari aku sesuatu, kata Nabi Musa, yang dengan sesuatu itu adzkuruka, aku berzikir kepada engkau, wa ad'uka bih, dan dengan sesuatu itu juga aku berdoa kepada engkau. Lihat sebuah permintaan yang luar biasa, sesuatu yang dengannya berzikir dan sekaligus dengannya berdoa. Maka apa jawab Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala merespon permintaan Nabi Musa alaihi salam ini. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, qul, baca olehmu, la ilaha illallah, baca kalimat ini, kata Allah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha, wahai Rabbku, semua hambamu membaca ini. Jadi seolah Nabi Musa ingin sesuatu yang istimewa yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lain. Dan inilah hebatnya Nabi Musa. Ya. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, lau anna as-samawati sab' wa 'amirahunna ghairi, seandainya langit yang 7 lapis dan seluruh penghuninya selain aku, wal aradi sab', ditambah dengan bumi yang 7 lapis dan seluruh penghuninya, diletakkan fi kiffatin, diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah fi kiffatin, diletakkan pada sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, bayangkan oleh kita semua bahwa seandainya ada kebaikan sebesar langit 7 lapis ditambah dengan seluruh penghuninya selain Allah, ada kebaikan sebesar itu, kemudian ditambahkan lagi ada kebaikan seberat bumi yang 7 lapis dengan seluruh penghuninya, seandainya ada kebaikan sebesar itu, ini tentunya kebaikan yang luar biasa. Tetapi kata Allah, kebaikan yang dimiliki oleh la ilaha illallah itu lebih berat ketimbang kebaikan semua itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, maka perbanyaklah la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah kita sedang zikrullah, dan dengan la ilaha illallah kita sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Seandainya kita tidak melantunkan permintaan apapun, ya, seandainya kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa melantunkan apa yang kita minta, maka Allah akan kasih apa yang terbersit dalam jiwa kita yang kita inginkan. Maka ada sebuah asar yang mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Ada sebuah asar, barang siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku sampai dia lupa dari meminta kepadaku, maka kata Allah, la a'taituhu afdala ma sa'ala sa'ilin. Pasti aku akan berikan sesuatu pemberian yang lebih afdal ketimbang pemberian yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Maka sibukkanlah lisan kita dengan zikrullah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini kalimatut tauhid, dan ini adalah rukun Islam yang pertama. La ilaha illallah, kalimat yang merupakan afdalul zikir, kalimat yang dengannya orang kafir menjadi muslim, kalimat yang dengannya apabila seseorang menutup ajalnya dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab tauhidnya beliau mengatakan, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Man haqqaqa tauhida, barang siapa yang mentahqiq, mengaplikasikan tauhid, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ini, maka Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitabit Tauhid, beliau menjelaskan, kata beliau, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan, ai takhlisuhu minasyirik, yakni memurnikan tauhid semurni-murninya, jangan ada noda kemusyrikan. Dan kata beliau, wala yakunu illa bi umurin thalathah, tidak akan terrealisasi tauhid yang murni kecuali apabila terkumpul 3 perkara. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimatut tauhid, maka sertakan 3 perkara di dalam ucapan itu. Karena kata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak akan bisa seseorang merealisasikan tauhid, tidak akan bisa seseorang memurnikan tauhid kecuali apabila terkumpul padanya 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah apa? Al-ilmu, berilmu tentang tauhid, berilmu tentang ilmu tauhid. Ini yang pertama. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, karena kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak mungkin orang itu akan bisa melakukan sesuatu, tidak mungkin seseorang itu akan bisa menggapai sesuatu kalau
seseorang itu tidak tahu apa sesuatu itu, maka berilmulah tentang la ilaha illallah, maka berilmulah tentang tauhid. Fa'lam, kata Allah, berilmulah kalian annahu la ilaha illallah, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Paling tidak ketahui maknanya. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Itulah ilmu tentang makna la ilaha illallah. Maka tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, maka gambarkan dalam benak kita bahwa tidak ada ma'bud yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena realitanya banyak ma'budat, banyak sembahan-sembahan, tetapi semua sembahan-sembahan itu adalah batil kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haq, kata Allah. Yang demikian itu karena bahwasanya dialah Allah yang hak. Wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil, sedangkan apa yang kalian sembah daripada selain Allah itu adalah batil. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. La ilaha illallah merupakan jawaban Allah atas apa yang diminta oleh Nabi Musa, agar diajari sesuatu yang dengan sesuatu itu berzikir sekaligus berdoa. Ibaratnya sekali dayung dua pulau terlampaui. Dan inilah satu-satunya zikir yang kronologinya adalah bahwa dia adalah sebagai sesuatu yang dengannya seseorang sedang zikrullah sekaligus sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal saudaraku ikhwatal iman, yang namanya zikrullah dan seutama-utama zikrullah itu adalah la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya zikir itu, kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan mabnad din ala qa'idataini. Kalau agama ini diibaratkan sebuah bangunan, maka dia tegak ditopang oleh dua penopang yang kokoh. Yaitu apa? Az-zikru wasyukr, zikir dan syukur. Kemudian beliau mengutip firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada aku, maka aku akan menzikirkan kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Inilah dua kaidah yang dengannya agama ditopang sehingga menjadi tegak, dan itu salah satunya adalah zikir. Maka kita perlu menopang agama kita ini agar jangan sampai runtuh. Apalagi kata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir itu kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, dan maukah aku kabarkan kepada kalian sesuci-suci amalan di sisi Tuhan kalian, wa arfa'uha li darajatikum, dan maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan yang lebih meninggikan derajat kalian di sisi Rabb kalian. Dan bahkan kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan yang khairun lakum min infaqiz zahabi wal warid, ketimbang engkau berinfak dengan emas dan perak. Dan bahkan kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan yang khairun lakum min antalqaw aduwakum, lebih baik bagi kalian ketimbang engkau menyongsong musuh-musuh kalian.
wa tadribu a'naqahum, dan engkau sabutkan pedang engkau kepada leher-leher mereka, wa yadribu a'naqahum, dan mereka para musuh juga menyabetkan pedangnya ke leher-leher kalian. Mau tidak aku kabarkan kalian dengan amal yang lebih baik daripada itu semua? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul, kabarkan kepada kami apa itu amalan. Nabi menjawab, zikrullah. Itulah zikir, kata Rasul. Artinya saudaraku ikhwatal iman, kalau kita renungi hadis yang mulia ini, maka jalan yang menuju kepada derajat yang tinggi di sisi Allah, dan kemudian derajat yang tinggi di sisi manusia, jalan menuju bahwa kita akan bisa menjadi orang yang berinfak dengan emas dan perak, dan jalan menuju orang yang punya nyali sehingga berani dengan penuh heroisme maju ke medan perang sabil. Kronologinya adalah apa? Mereka orang-orang yang istiqamah di atas zikrullah. Maka lihatlah para sahabat, tak pandang sehebat apa otot mereka, tak pandang sehebat apa keperkasaan mereka, tak pandang seberapa usia mereka, tetapi semua mereka herois, memiliki heroisme yang hebat ketika ada seruan perang sabil. Kenapa? Karena mereka sudah terpola, mereka sudah terkondisi jiwanya dengan zikrullah. Karena zikrullah itu akan mendatangkan ketentraman. Orang kalau sudah tentram, dia tidak takut adanya ancaman apapun. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah dengan zikrullah, maka hati kalian akan tentram. Dan jika Allah sudah menurunkan dan menetapkan ketentraman bagi seorang hambanya, maka seluruh fasilitas ketentraman akan Allah kirimkan. Tak pandang apa kondisinya, tak pandang apa situasinya, Allah akan turunkan seluruh fasilitas ketentraman, dan itu akan diraih oleh orang-orang yang istiqamah, mudawamah di atas zikrullah. Saudaraku ikhwatal iman, betapa kita sering gundah dan resah oleh penyakit, oleh musuh, oleh ekonomi, oleh urusan anak, urusan tetangga yang rese, urusan ini dan itu yang meresahkan kita. Maka kalau kita menjadi orang yang mudawamah, istiqamah, kontinu di atas zikrullah, semua itu tidak akan menjadikan kita gundah gulana. Allah akan singkirkan semua itu, dan Allah punya cara. Tetapi itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang istiqamah di atas zikir. Dan seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan seutama-utama zikir itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah zikir yang nyambung antara hati dan lisan. Nyatunya hati dan lisan, dan jenisnya adalah datang dari Allah dan Rasulnya. Dan seutama-utama jenis zikrullah yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah la ilaha illallah. Maka betapa luar biasanya la ilaha illallah. Dengannya adzkuruka, dengannya ad'uka bih. Kata Nabi Musa, ajari aku wahai Rabbku sesuatu yang dengannya aku zikir sekaligus aku berdoa kepadamu. Sedangkan doa itu adalah juga senjata yang paling hebat, senjata yang paling ampuh, bahkan dia bisa mengalahkan takdir buruk. Ya, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk, tidak ada yang bisa menolak takdir jelek dan buruk kecuali doa. Dan la ilaha illallah adalah zikir sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.